sidang tesis dari Provendus atas nama Joni Fauzur Rahmat, ya, yang hari ini tim penguji terdiri dari saya sendiri, Dr. Saifur Rahman, SHCMNH, terus kemudian Dr. Slamet Suhartono, SHMH, dan Dr. Zainuddin, SHISAHI MHUM, ya. Jadi Provendus saudara Joni Fauzur Rahmat. Siap. Terlebih dahulu saya atas nama pribadi dan atas nama pimpinan sidang menyampaikan selamat kepada saudara Joni Fauzur Rahmat. Ya, saudara telah memasuki babak akhir sidang akhir tesis, ya. Ini perlu kami atau kita apresiasi atas prestasi akademis saudara memasuki ini babak terakhir, ya, mulai dari saudara semester awal masuk di magister hukum, ya, di Universitas Wiraraja ini sampai hari ini. Mudah-mudahan hari ini juga saudara bisa mempertahankan dengan baik hasil penelitiannya, sehingga kalau memang tim bisa memberikan penilaian saudara sebagai calon magister, ya. Ya, Bapak. Dalam sidang tesis hari ini ada dua tahap. Tahap pertama presentasi, tahap kedua yaitu tim secara bergiliran akan menyampaikan beberapa pertanyaan, konfirmasi, kritik, dan saran untuk perbaikan tesis saudara. Siap. Sebelum mulai, saya tanyakan kepada saudara Joni Rahmat ini, ya, apakah hari ini saudara sehat? Alhamdulillah sehat, Bapak. Sehat, ya. Bapak. Siap untuk ngikutin sidang akhir tesis ini, ya, hari ini. Siap. Siap. Oke. Kalau demikian saya persilahkan saudara untuk berdoa dulu, ya. Mudah-mudahan diberi kelancaran, ya. Dipersilakan berdoa dulu. Sudah, ya? Siap, Bapak. Oke, kalau sudah. Selanjutnya saya persilakan saudara Joni Fauzur Rahmat ini untuk mempresentasikan pokok-pokok pikiran dari hasil penelitian tesisnya, ya. Kami beri waktu maksimal 15 menit dari sekarang, ya. Dipersilakan. Siap, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada penguji 1 Bapak Dr. Saifur Rahman, penguji 2 Bapak Prof. Pak Slamet, dan yang penguji 3 dan Bapak Dr. Pak Zainuddin. Mohon izin kami dari Fakultas Hukum S2 untuk mengajukan sidang akhir tesis dengan judul analisa penetapan tersangka dalam penyidikan tindak pidana dalam kurung tinjauan peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Pendahuluan, latar belakang berdasarkan urutan proses penyidikan dalam penyidikan menurut peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dimulai dari adanya laporan atau pengaduan dari surat perintah penyidikan
Setelah selesai maka dilanjut membuat laporan hasil penyidikan secara tertulis kepada penyidik. Selanjutnya adalah pelaksanaan gelar perkara untuk menentukan peseru tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana. Kemudian jika bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyidikan. Apabila pelapor merasa keberatan terhadap penghentian penyidikan tersebut, maka dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyidikan dapat atau tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan. Lanjut. Setelah semua proses penyidikan selesai, maka tahap selanjutnya adalah tahap penyidikan. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, Pasal 10 Ayat 1, kegiatan penyidikan tidak pidana terdiri atas A. Penyidikan, B. Dimulainya penyidikan, C. Upaya paksa, C. D. Pemeriksaan, E. Penetapan tersangka, pemberkasan, G. Penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, E. Penghentian penyidikan. Penetapan tersangka menurut pasal 14 ayat 2 dimulai saat terbitnya SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, yang di dalam membuat identitas tersangka. Kemudian disambung dengan pasal 14 ayat 3 yang apabila penyidik belum dapat menetapkan tersangka, identitas tersangka tidak perlu dicantumkan dalam SPDP. Beranjak dari uraian di atas, penulis menemukan pertentangan norma atau inharmonisasi antara pasal 14 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dengan pasal 10 ayat 1. Dalam peraturan yang sama, yakni dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Pertentangan norma atau inharmonisasi yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum dapat terjadi multitafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan. Penetapan tersangka merupakan bagian dari upaya paksa, karena dengan ditetapkan seorang tersangka maka akan dikurangi hak asasinya. Oleh karena itu, dengan ditemukan inharmonisasi pasal 14 dengan pasal 10 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tidak pidana, maka perlu dilakukan penafsiran sistematis berdasarkan sistem penyidikan pidana secara hakiki, bahwanya substansi dari penyidikan itu sendiri sudah jelas adalah untuk menemukan tersangka. Seperti yang dikatakan dalam pasal 1 angka 2 KUHP, begitu pula dalam pasal 1 angka 2 yang juga menemukan tersangkanya. Lanjut. Kondisi yang disebut inharmonisi ini terjadi akibat pasal dalam satu ruang lingkup peraturan, yakni dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana tidak bersinergi untuk dijadikan pedoman dalam penyidikan pidana bagi penyidik Polri untuk menentukan seorang sebagai tersangka apabila dikaitkan dengan asas lex superior yang memiliki makna peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya mengesampingkan peraturan undang-undang yang lebih rendah hierarkinya. Namun, terdapat pengejualan terhadap substansi peraturan perundang yang lex superior, pengaturan hal yang di suatu undang-undang ditetapkan sebagai wewenang peraturan perundangan yang lebih inferior. Maka, aturan yang mengatur tentang penetapan tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP perlu dilakukan analisis terhadap aturan dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Apabila tersangka tersebut ditetapkan dalam atau telah ditentukan pada SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau permulaan dilakukan proses penyidikan, maka secara normatif KUHP lebih condong kepada pasal 10 ayat 1 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tidak pidana. Dalam pasal 10 ayat 1 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 sesuai dengan pasal 1 angka 2 KUHP sebagaimana dari penyidik itu sendiri, yakni guna menemukan siapa tersangkanya hingga seseorang untuk ditetapkan tersangka harus melalui beberapa tahap di dalam penyidikan. Lanjut. Rumusan masalah. 1. Apakah penetapan tersangka dapat dilakukan sejak dimulainya penyidikan, yakni pada penerbitan SPDP? 2. Apakah dasar penyidik menetapkan tersangka tanpa melalui tahapan dalam proses penyidikan sebagaimana dalam pasal 10 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Lanjut. Tujuan. 1. Guna menganalisis apakah penetapan tersangka dapat dilakukan sejak dimulainya penyidikan, yakni pada saat penerbitan SPDP.
Kedua, guna menganalisis apa dasar penyidik menetapkan tersangka tanpa melalui tahapan dalam proses penyidikan sebagai dalam pasal 10 ayat 1 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Lanjut. Tipe penelitian kami menggunakan yuridis normatif, pendekatan masalah itu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, studi untuk teknik pengumpulan bahan hukum, studi kepustakaan dan inventarisasi, sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan untuk pengolahan bahan hukum menggunakan editing, sistematisasi, dan deskripsi. Lanjut. Analisa bahan hukum. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan untuk menganalisa adalah metode deskriptif sekaligus kualitatif dengan penafsiran hukum, yakni penafsiran sistematis. Lanjut. Bab 3. Proses penyidikan pidana hingga tahap penetapan tersangka. Lanjut. Penetapan SPD sebagai tahap awal dimulainya penyidikan. Dasar dari penyidik melakukan penyidikan yaitu berdasarkan laporan polisi atau surat perintah penyidikan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 13 ayat 1 Kapolri nomor 6 tahun 2019. Setelah surat perintah penyidikan diserahkan maka dalam kurun waktu selanjutnya 7 hari maka SPD harus selesai dibuat. Tahap penyidikan di mana titik ditekannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti yang agar dapat ditemukannya dan menjadi terang siapa pelaku dari suatu tindak pidana yang dilaporkan atau yang telah terjadi tersebut. Hingga dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh proses penyidikan selesai dilaksanakan barulah seorang dapat ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Dalam pasal 13. Oleh karena itu, terkait penetapan tersangka antara pasal 14 Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tidak pidana dengan pasal 10 ayat 1 dalam peraturan yang sama, yakni Peraturan Kapolri nomor 6 2019 tentang penyidikan tidak pidana, maka ditemukan suatu kesimpulan bahwa KUHP atau Kitab Undang-Undang Acara Pidana dalam kaitan dengan penetapan tersangka dan juga dikaitkan dengan makna dari penyidikan menurut pasal 1 angka 2 pada Ketentuan Umum KUHP yang dikatakan sebagai penyidikan adalah guna menemukan tersangkanya, maka KUHP lebih condong terhadap pasal 10 ayat 1 Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tidak pidana. Jadi, apabila tersangka menurut pasal 77 KUHP ini apabila sudah ditetapkan seorang menjadi tersangka, maka tahap penyidikan apabila tersebut bahwa penetapan dirinya sebagai seorang tersangka tidak sah secara hukum, maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 permohonan yakni peradilan yang temanya adalah tidak sahnya penetapan tersangka yang ditetapkan dalam tahap penyidikan. Oleh sebab itu diperlukan adanya penafsiran hukum secara sistematis sebagaimana dalam sistem penyidikan pidana terhadap aturan yang ada tentang penetapan tersangka, bahwa seseorang yang tidak dapat serta-merta ditulis atau ditentukan sebagai tersangka apabila belum ada dua alat bukti yang menyatakan seorang tersebut dapat ditetapkan tersangka, dan juga belum dilakukan proses penyidikan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 10 ayat 1 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Lanjut. Penetapan tersangka terhadap seseorang yang belum dilakukan proses penyidikan sangatlah berakibat terhadap status sosial mereka. Seperti contohnya kasus Kopjen Budi Gunawan dengan hasil putusan pra peradilan nomor 04 Pit-Pra garing 2015 garing PN garing Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa status sebagai tersangka tidak sah karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Komjen Budi Gunawan memiliki hak mengajukan permohonan pra peradilan pada saat statusnya dirinya sebagai tersangka. Kemudian Hakim Tunggal dalam sidang pra peradilan tersebut juga menyatakan bahwa penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka pada dugaan korupsi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena pertimbangan dari perbuatan menerima hadiah atau janji yang dilakukan tidak dikaitkan dengan timbulnya kerugian bagi negara. Adanya putusan perkara peradilan pada tingkat pertama yang diajukan Komjen Budi Gunawan dengan nomor putusan 04 Pit-Pra garing 2015 garing PN Jakarta Selatan merupakan pengaplikasian dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU strip Romawi 12 garing 2004 yang mana objek peradilan baru adalah terdiri dari penetapan tersangka, penggeledahan, penuntutan.
Kaitan dengan penetapan tersangka. Bab 4. Dasar bagi penyidikan dalam menetapkan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana. Pada proses penyidikan ada beberapa kegiatan dalam penyidikan pidana yang di mana ada 9 proses, ada hal yang menjadi pokok dan penetapan tersangka ini penetapan tersangka. Berdasarkan pasal 10 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, kegiatan penyidikan tidak pidana terdiri dari yang pertama penyidikan, yang kedua dimulainya penyidikan, tahap ketiga upaya paksa, keempat pemeriksaan, tahap kelima penetapan tersangka, tahap ke-6 pemberkasan, tahap ke-7 penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan alat bukti, tahap terakhir yaitu tahap 9 itu penghentian penyidikan. Pada pasal 14 dan pasal 10 Perkapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tidak pidana mengalami inharmonisasi atau pertentangan hukum. Norma itu tidak selaras ketika penerimaan SPDP dilakukan maksimal 7 hari setelah surat perintah penyidikan diberikan. Kemudian harus dituliskan inti tersangka dalam SPD tersebut. Sedangkan di dalam pasal 10 ayat 1 Perkapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan pidana penetapan tersangka masih ada di tahap kelima dalam proses penyidikan. Lanjut. Pembuatan SPDP tersebut ada klausa yang menyatakan bahwa ini tersangka yakni pasal 14 ayat 2 huruf D Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan pidana harus dicantumkan. Kemudian dalam selanjutnya yang berkonsultan dengan pasal tersebut apabila belum dapat menetapkan tersangka maka tidak perlu dicantumkan. Hal ini berdasarkan pasal 14 ayat 3 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa kata menetapkan tersangka, bahwa frase tersebut memiliki tendensinya yang bisa saja penetapan tersangka itu telah dilakukan pada saat dibuatnya SPDP. Pasal. Hal ini sudah sangat jelas bahwa dari pasal sangat dimungkinkan penetapan tersangka itu dilakukan tahap pembuatan SPDP, yakni tahap awal dimulainya tahap penyidikan. Apabila kita merujuk pada pasal 25 ayat 1 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang menyatakan bahwa penetapan tersangka itu berdasarkan paling sedikitnya 2 alat bukti yang didukung oleh barang bukti. Apabila yang kita menelaah pada klausal pasal ini untuk menetapkan seorang tersangka dapat saja dilakukan pada tahap penerimaan SPDP. Jika kita merujuk pada pasal 25 ayat 1 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana tersebut yang mana harus cukup berdasarkan pada 2 alat bukti saja. Kemudian seseorang dapat secara langsung ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui beberapa tahap sebelumnya seperti kita ketahui proses urutan kegiatan penyidikan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 ayat 1 Peraturan tentang penyidikan. Oleh sebab itu maka tidak harmonisasinya pasal 14 dan pasal 10 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 sangatlah terlihat jelas. Lanjut. Jika mengacu pada pasal 25 ayat 1 tentang penetapan tersangka dalam Perkapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, bahwanya penetapan tersangka itu didasarkan adanya 2 alat bukti yang kemudian didukung oleh barang bukti, sehingga apabila penetapan tersangka sudah dicantumkan di dalam penetapan SPDP, maka hal ini sangat dimungkinkan karena dasar dari terbitnya SPD adalah surat perintah penyidikan sprindik, yang dimana surat perintah penyidikan diberikan kepada kepolisian kepada penyidik setelah menerima laporan dari hasil dari penyidikan secara tertulis sebagai tertuang dalam pasal 8 ayat 1 Perkapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidik tindak pidana. Namun maka hal ini sangat tidak sesuai dengan pasal tersebut. Seharusnya menurut pasal 10 ayat 1 Perkapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana menetapkan tersangka tersebut setelah dilakukan beberapa tahapan. Namun menurut pasal 25 ayat 1 Perkapolri nomor 6 tahun 2009 tentang tindak pidana menekankan bahwa seseorang yang dapat tersangka sudah dapat ditemukan 2 alat bukti yang didukung oleh barang bukti. Adanya pasal terdapat Peraturan Kapolri tentang penyidikan tindak pidana yakni pasal 14 dan pasal 10 berkaitan dengan penetapan tersangka yang belum mencapai dengan kepastian hukum. Dalam ini demi menuju ke tercapaian tujuan hukum, proses analisis dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch
yang mengajarkan konsep 3 ide dasar hukum. 3 ide dasar hukum menurut Gustav Rothbard, yang pertama adalah kepastian hukum, yang kedua asas keadilan hukum, dan yang ketiga adalah kemanfaatan hukum. Dari ketiga asas tersebut merupakan 3 tujuan hukum yang harus ditercapai di dalam pemberlakuan peraturan perundang-undang di Indonesia, khususnya dalam menetapkan seorang tersangka. Terstatus tersangka sering menimbulkan ketidakpastian secara hukum, sehingga hal ini kemudian peluang berpulang menimbulkan ketidakadilan, karena bisa saja selama penyidikan berlangsung kondisi ini justru dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai alat untuk menemukan kriminalisasi, sehingga orang tidak tahu kapan dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan kapan dirinya berakhir ditetapkan tersangka. Lanjut. Kewenangan bagi penyidik dalam membuat surat yang berkaitan dengan penetapan tersangka adalah pasal 75 KUHP ayat 2, yang mana berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam mengeluarkan surat ketetapan penetapan tersangka harus bersumber kewenangan yang sah. Kewenangan yang sah yang dimaksud adalah pejabat yang bersangkutan melakukan sumpah jabatan yang juga ditanggung oleh pejabat yang ditanggung oleh semua pihak yang terlibat tindakan tersebut. Kewenangan penyidik berdasarkan pasal 7 KUHP. Cacatnya suatu ketetapan terhadap penetapan tersangka yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, ada cacatnya pelaksanaan kewenangan tersebut. Cacatnya kewenangan tersebut dapat dilakukan dengan cara tidak mematuhi prosedur yang sudah berlaku, yakni yang sudah diatur dalam KUHP ataupun yang sesuai diatur dalam Perkapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, serta dikeluarkan ketetapan tersebut tidak mengacu pada standar operasi SOP dalam penyidikan tindak pidana. Maka dalam beberapa hal yang tidak dilaksanakan oleh pejabat berwenang tersebut. Untuk mengetahui benar atau tidaknya penetapan tersangka yang ditanjungkan dalam ketetapan tersangka, maka harus pula dilakukan analisis terhadap kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pembuat surat ketetapan tersebut, hingga berdasarkan pasal 75 KUHP dalam membuat berita acara ataupun surat ketetapan dalam melakukan tindak pidana yang dibuat kekuatan sumpah jabatan yang ditandai oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut. Oleh karena itu, dalam proses penyidikan maka pihak yang berkaitan dalam pendidikan harus mendatangi surat terus seperti ketua penyidik dan juga pasal tersebut. Lanjut. Penutup. Kesimpulan. 1. Jika melihat pada pasal 14 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidik tindak pidana, ada tendensi bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka tanpa dilakukan proses penyidikan. Padahal esensi dari penyidikan adalah untuk menemukan siapa pelaku dari suatu tindak pidana. Seharusnya penetapan tersangka tidak dapat dilakukan pada penerbitan SPDP karena saat tersebut belum dilakukan kegiatan penyidikan, karena SPDP masih merupakan tahap awal dari penyidikan yang baru akan dimulai. Penetapan tersangka dalam proses penyidikan berdasarkan pasal pemeriksaan dilakukan gelar perkara penetapan tersangka, dan juga merujuk dari ke definisi penyidikan sebagaimana yang diterung dalam pasal 1 angka 2 KUHP dan pasal 1 angka 2 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana bertujuan untuk menemukan tersangkanya. Maka seharusnya dasar hukum yang digunakan dalam proses penyidikan untuk menetapkan tersangka adalah pasal 10 ayat 1 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, bukan pasal 14 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2009 tentang penyidik tindak pidana. Lanjut. Bagi pemerintah, khususnya Kapolri sebagai pejabat yang membuat kebijaksanaan dalam penyidikan tindak pidana, Polri, adanya inharmonisasi antara pasal 14 dengan pasal 10 ayat 1 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan menetapkan seorang tersangka, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap peraturan tersebut demi tercapainya kepastian hukum, karena dalam kedua pasal tidak sesuai dengan pemahaman. Bagi penyidik, khususnya penyidik Polri, dalam hal proses penyidikan perlu dilakukan telaah, pendalaman, materi surat perkara terhadap penetapan tersangka, tidak mengalami kekeliruan dan untuk menghindari adanya kesalahan dalam menetapkan seorang sebagai tersangka. Sebelumnya dilakukan penyidikan sebagai tahap pasal 10 ayat 1 Perkapolri nomor 6 tahun 2009 tentang penyidikan tindak pidana, dan juga merujuk pada negosiasi pada pasal 1 angka 2 KUHP dan pasal 1 angka 2. Bagi calon tersangka perlu mendapatkan bantuan hukum
dari pemerintah khususnya bagi calon tersangka. Dengan ekonomi lemah perlu dilakukan edukasi hukum agar menghindari perbuatan semena-mena dari oknum penyidik. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Evi dan pada pengunji. Demikian tesis kami. Oke. Terima kasih kepada Saudara Joni ya, Profesor Ahmad yang telah mempresentasikan pokok-pokok pikiran dari penelitian tesisnya ya. Selanjutnya kita memasuki tahap tanya jawab dari para penguji ya, secara bergantian akan mengajukan beberapa pertanyaan, konfirmasi, kritik dan saran ya. Jadi saya harap saudara dalam menjawab pertanyaan secara santai aja, jangan terlalu susu-susu kayak yang tadi itu ya. Jadi yang santai aja ya. Yang penting saudara bisa menjawab secara to the point aja ya. Kami persilahkan kepada Bapak Dr. Senori SHIM Hum untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya. Dipersilahkan Pak Dr. Senudin. Baik, terima kasih. Saya sampaikan sebelumnya kepada Bapak Dr. Saifur Rahman sebagai Ketua Majelis Penguji dan yang saya hormati juga Bapak Dr. Slamet Suhartono. Saya diberikan kesempatan pertama untuk mengawali ujian tesis Saudara Joni Rahmat. Saya akan mengawalinya dengan hal-hal yang insya Allah mudah, Mas Joni Rahmat ya. Anda tinggal menjawabnya dengan tenang ya. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Majelis Penguji tadi. Anda perlu ketenangan ya. Saya tunggu dulu, sepertinya Mas Joni Rahmat masih mengambil sesuatu ya. Gimana Mas Joni, bisa dilanjutkan? Siap. Bisa, Bapak. Ya. Jadi tidak perlu tegang, Anda perlu tenang. Kalau misalnya ada air putih, bolehlah diminum air putih di situ. Ya. Jadi santai saja. Ya. Ya, jadi betul yang disampaikan oleh Bapak Dr. Saifur Rahman. Tadi kita hanya menguji dengan cara mengajukan pertanyaan. Bahkan ada yang sifatnya hanya konfirmasi ya. Nah, dan itu Anda jawab sesuai dengan apa yang Anda tulis ya. Jadi tidak rumit. Kalau Anda menguasai dengan apa yang Anda tulis, saya kira Anda bisa menjawab dengan baik ya. Baik, langsung saja untuk lebih menghemat waktu, saya mulai dari yang paling mudah ya. Saya ingin Anda memahami dengan sangat baik ya ruang lingkup pengertian yang ada dalam tahapan penyelesaian tindak pidana ya. Seperti tadi Anda menyebut istilah penyelidikan dan istilah penyidikan ya. Jadi sebelum Anda masuk dalam fokus penelitian tesisnya ini ya, saya ingin Anda sedikit menegaskan pemahaman Anda tentang dua konsep ini ya. Nah, silakan, apa yang dimaksud dengan tahap penyelidikan, apa yang dimaksud dengan tahap penyidikan ya. Ruang lingkupnya masing-masing itu seperti apa supaya tidak campur-campur begitu. Silakan. Terima kasih kepada Pak Zunidin. Sebenarnya dalam penyidikan ini, penyidikan itu merupakan tahap awal guna untuk melakukan proses selanjutnya,
yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap itu suatu tindak pidana. Gitu. Untuk penyelidikan itu mengumpulkan bahwa di dalam itu ditekankan mencari dan mengumpulkan barang bukti supaya tidak benar-benar ditemukan, menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Sesuai dengan pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Anda harus paham dulu ya ruang lingkup dari tahap penyelidikan. Kemudian ruang lingkup dari tahap penyidikan. Itu harus paham itu ya. Nah, kalau sudah paham itu baru Anda boleh masuk ke ini, ke penelitian tesisnya ya, bicara tentang penetapan tersangka. Nah, dalam penelitian tesis Anda, penetapan tersangka ini, ya, ini masuk di tahap apa? Tahap penyelidikan atau tahap penyidikan? Penetapan tersangka itu setelah masuk penyidikan. Setelah penyidikan, baru dengan adanya 2 alat bukti yang cukup, maka bisa ditetapkan sebagai tersangka. Berarti ini saya konfirmasi lagi, berarti penetapan tersangka itu mestinya atau pada asasnya itu ada pada tahap penyidikan ya. Iya, betul. Ya, baik. Kemudian yang kedua, tadi Anda menyebutkan bahwa dalam praktek ya, karena Anda di sini menggunakan studi kasus juga kan, walaupun ini pakai pendekatan kasus ya. Walaupun ini bukan studi kasus, tapi Anda kan pakai pendekatan kasus ya. Iya. Betul ya? Betul. Nah, tadi Anda menyebutkan bahwa dalam praktek, dalam kasus-kasus yang Anda baca, Anda pelajari, ya, itu terjadi ternyata penetapan tersangka itu sejak diterbitkannya SPDP, betul ya? Betul. Nah, menurut Anda, penerbitan SPDP itu berada di tahap mana? Tahap penyidikan atau tahap penyelidikan? Sebenarnya SPD itu setelah penyidikan. Setelah adanya surat perintah penyelidikan, baru dianukan surat perintah dimulainya penyidikan. Gitu. SPDP itu mestinya tempatnya di akhir penyidikan. Di awal, tapi dalam SPD itu tidak semerta harus dicantumkan tersangka, gitu. Berarti secara logika belum apa-apa, belum penyidikan kok sudah harus menentukan tersangka. Beda lagi dengan tertangkap-tangkap kan bisa disebutkan dalam SPDP. Baik, saya konfirmasi lagi, Mas Joni ya. Berarti ditemukan kasus, penetapan tersangka itu terjadi sejak diterbitkannya SPDP, betul kan? Iya. Padahal diterbitkannya SPDP itu belum dilakukan tahapan penyidikan kan? Belum ada. Belum. Tindakan-tindakan penyidikan belum ada, tapi sudah ditetapkan tersangka, iya kan? Belum ada upaya paksa, ada pemeriksaan, tidak ada masih. Ya enggak, maksud saya tadi itu saya konfirmasi, betul enggak tadi? Jadi belum belum dilakukan tindakan-tindakan penyidikan, tapi sudah ditetapkan tersangka sejak terbit SPDP itu, betul kan? Yang menetapkan tersangkanya itu di dalam SPDP. Kalau kalau seandainya tidak ada yang ada tersangkanya, tidak usah ditulis. Di situ ada pertentangan di situ. Baik, saya langsung masuk ke substansinya ya. Jadi saya perlu minta konfirmasi, bahkan klarifikasi tentang masalah yang saya ajukan di awal tadi itu. Nah, itu kan punya dasar hukum masing-masing, ya kan? Iya. Nah, tadi Anda menyebutkan ada KUHP, ada
Peraturan Kapolri nomor 6 ya, tahun 2019. Iya. Ya kan. Nah, penetapan SPDP itu berdasarkan Perkap, Perkapolri atau berdasarkan apa? Perkap nomor 6 tahun 2019. Menggunakan itu. Pasal berapa itu, Mas? Pasal 14. Pasal 14 ya. Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Iya. Baik. Oke. Saya lanjutkan lagi. Anda tadi menyebutkan terjadi yang namanya inharmonisasi. Betul ya? Betul. Inharmonisasi. Siap. Nah, saya sekarang pengen tahu letak inharmonisasinya itu di mana. Dalam satu peraturan perundang-undangan, dalam satu peraturan Perkapolri itu ditemukan ya norma yang Anda sebut inharmonis gitu. Oke. Ya kan? Iya, Pak. Nah, saya pengen Anda itu membuat seperti apa ya, semacam tabel ya dengan menyajikan pasal yang disebut harmonis itu di bagian mana? Di bagian mana itu terjadi inharmonisasi itu? Di bagian mananya? Coba Anda sebutkan pasal bunyi pasalnya yang pertama ya, yang pasal 10 dengan pasal 14 itu letak inharmonisnya itu di mana gitu. Untuk pasal 10 ayat 1, kegiatan penyidik itu terdiri dari penyidikan. Dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, baru penetapan tersangka. Ada di nomor 5 dan pemekarasan. Sementara di pasal ayat 2 dimulainya saat terbitnya SPDP, di dalamnya memuat identitas tersangka. Kemudian disambung dengan pasal 14 ayat 3, apabila penyidik belum dapat menemukan tersangka atau ini tersangka, tidak perlu dicantumkan dalam SPDP. Penulis menemukan pertengahan norma antara pasal 14 6 tahun 2009 tentang penyidikan dengan pasal 10 tahun 2009 tentang penyidikan tidak pidana. Pertengahan norma ini ditimbulkan karena ketidakpastian aturan hukum tentang penetapan tersangka merupakan bagian upaya paksa, karena ditetapkan seorang sebagai tersangka maka akan tergugat hak asasinya. Oleh karena itu, ditemukannya inharmonisasi antara pasal 14 dengan pasal 10 ayat 1 Peraturan Kapolri nomor 6 tentang penyidikan tidak pidana, maka perlu dilakukan penyidikan yang dimana menemukan tersangka seperti yang dikatakan pasal 1 angka 2 Kitab Undang KUHP yang mengikuti pula dan pasal 1 angka 2 yang juga menemukan tersangka. Maka aturan yang mengatur tentang penetapan tersangka dalam Kitab Undang-Undang KUHP perlu dikatakan analisis dalam Perkapolri nomor 6. Di dalam SPDP, apabila tersangka tersebut ditetapkan setelah ditentukan pada SPDP atau permulaan dilakukan penyidikan, maka secara normatif di KUHP itu lebih condong kepada pasal 10 ayat 1 Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidik tindak pidana. Di dalam tes kami telah membuat tabel di mana pasal dimulainya penyidikan sebagai urutan yang tertuang di dalam pasal 10 ayat 1 tentang penyidikan. Kami menemukan pasal 1 angka 14 KUHP. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 1 angka 9 Baik, cukup Mas. Ya. Saya mulai paham sudah. Ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi justru kalau membaca paparannya sampean ini, tulisan sampean ini, saya merasa lebih jelas ya menggunakan KUHP daripada Perkapolri itu. Kalau di KUHP itu penetapan tersangka itu sangat jelas, dasar-dasar penetapannya juga sangat jelas gitu. Ya. Jadi saya coba bandingkan ya di pasal-pasal di KUHP itu, justru penetapan tersangka itu lebih mudah dipahami. Dasar-dasarnya apa itu lebih mudah dipahami ya, ketimbang membaca
Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 itu. Padahal itu mestinya menurut saya ya, mestinya itu kan menjelaskan lebih detail, lebih mudah bahkan gitu ya. Nah, itu justru sebaliknya. Saya baca per Kapolri itu, yang sampean baca itu malah mestinya lebih mudah, lebih rinci, malah lebih rumit menurut saya daripada KUHP itu kan. Nah, saya memang pernah baca beberapa komentar-komentar ya, komentar-komentar dari para kuasa hukum itu. Itu kenapa sering memang teman-teman Polri itu di tahapan-tahapan penyidikan itu ini mungkin terlalu fokus dengan peraturan Kapolri ini, kemudian kurang memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di KUHP, ketentuan-ketentuan di KUHP gitu loh. Makanya saya ingin Anda sebagai akademisi sekarang yang sudah mulai membaca, mempelajari ini, sampean harus bisa menghubungkan. Jadi apa hubungan peraturan Kapolri ini dengan KUHP? Bagaimana mendudukkan keduanya gitu. Ya. Menurut sampean gimana kalau saya sampaikan hal yang demikian? Menurut saya setuju. Menurut saya di KUHP itu lebih condong ke pasal 10 ayat 1 Perkap ketimbang pasal 14-nya. Soalnya di dalam kegiatan itu sudah ada penyidikan, dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka. Penetapan tersangka itu harus ada gelar di dalam itu. Sudah disebutkan. Maka menurut saya pasal 14 KUHP itu harus dianalisis lagi tentang SPDP yang harus memuat identitas tersangka. Kalau tidak ada, tidak usah dimuat di dalam tersangka itu. Ada harmonisasi antara dalam satu ruang, dalam satu perkap, perbedaan. Makanya yang saya angkat di situ, Pak Zen. Ya, jadi betul yang disampaikan sampean tadi, berarti ada sedikit persamaan dengan pemahaman saya ya. Justru ketika terjadi inharmonisasi ya antara dua pasal di Perkap Polri itu, justru pada akhirnya Anda kembali ke KUHP tuh. Ya kan? Kembali ke KUHP karena KUHP itu memang diperhatikan lebih jelas gitu. Jadi ini yang kita sebut dengan tadi Anda menggunakan penafsiran sistematis ya. Penafsiran sistematis. Akhirnya kita mencari unsur lain dalam sistem. Akhirnya ketemu lagi dengan yang namanya KUHP kan sebagai peraturan perundang-undangan induk ya, induk dari hukum acara pidana ya kan. Nah, mestinya Mas Joni, mestinya Perkapolri ini menjelaskan KUHP sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya gitu kan. Bukan sebaliknya malah ini kalau penjelasan sampean malah KUHP-nya ini yang bisa menjelaskan apa yang terjadi yang inharmonis di Perkapolri-nya itu gitu loh. Menurut sampean gimana? Saya kok seperti itu memahaminya. Betul. Kita bandingkan dengan yang lebih tinggi KUHP yang seharusnya kita sebagai penobang. Penyidikan Perkap. Tapi kalau memang KUHP yang lebih tinggi, kita tetap mengambil yang KUHP. Mengabaikan pada Perkap. Kalau di KUHP, kalau tersangka dituntut penetapan tersangka apabila sudah menemukan 2 alat bukti bisa ditetapkan tersangka. Gitu. Baik, cukup. Terakhir, sampean jelaskan secara singkat saja ya. Temuannya apa? Novelty-nya apa dari penelitian tesis Anda ini? Temuannya di pasal 14 itu harus dikaji kembali. Soalnya tidak sesuai dengan KUHP. Itu peraturan yang lebih tinggi. Kalau pasal 10 Perkap nomor 6 tahun 2019 itu ada kesamaan, kesamaan dalam KUHP itu bahwa untuk menemukan tersangka itu harus ada tahapan di situ. Makanya saya menginginkan untuk Perkap nomor 14 itu untuk direvisi, soalnya tidak sesuai dengan
KUHP itu Pak Zain. Baik, saya kira cukup. Terima kasih atas jawabannya. Saya cukup puas dengan apa yang dijawab ya. Saya kembalikan kepada Bapak Dr. Saifur Rahman sebagai Ketua Majelis Penguji. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Dr. Zainuddin SHSHI MHUM yang telah tadi mengajukan beberapa pertanyaan dan konfirmasi. Ya, jadi saya mungkin tadi ada hal yang sedikit gitu ya, mengenai SPDP. SPDP itu surat pemberitahuan ya, surat dimulainya penyidikan, kan gitu ya? Iya betul. Itu surat biasa dari kepolisian kepada kejaksaan bahwa sudah dimulai. Itu kan bermulai. Itu surat biasa, kan gitu ya? Iya betul. Bukan penetapan, kan gitu ya? Di mana di situ di surat pemberitahuan awal dimulainya penyidikan ini ada beberapa form di situ, ada beberapa ya. Salah satu diantaranya identitas dari tersangka, kan begitu ya? Siap. Identitas tersangka itu harus dicantumkan. Padahal ini hanya masih awal. Masih pemberitahuan, pemberitahuan dimulainya penyidikan. Jadi belum melakukan beberapa tahap itu. Penyidikan, upaya paksa, dan yang terakhir itu ada. Itu kan yang menjadi awal permasalahan kan di situ. Nah, itu di satu sisi kan itu ya, di satu sisi pasal itu ada di pasal 14 gitu ya. Iya, Pak. Padahal di pasal 10-nya menyatakan harus melalui tahapan-tahapan gelar perkara kayak gitu ya, baru menetapkan tersangka, kan begitu. Betul. Oke, gitu ya. Ini dulu. Jadi SPDP itu bukan penetapan, hanya pemberitahuan gitu ya. Hanya pemberitahuan dari awal, belum ada. Sehingga dimungkinkan SPDP itu dilakukan oleh penyidik lebih dari satu kali. Ya, karena itu bukan penetapan surat biasa. Nah, kalau penetapan itu sudah produk hukum, bisa dipraperadilkan atau bisa digugat kan gitu ya. Iya betul. Nah, ini SPDP tidak ada karena surat biasa, nggak ada aspek hukumnya, sehingga penyidik itu kadang-kadang bolak-balik, ya, bolak-balik diperbaikin, dikembalikan gitu sama jaksa, kan gitu anunya. Hanya gitu. Oke, gitu di sini. Selanjutnya saya persilakan kepada penguji yang kedua, Bapak Dr. Slamet Suartono, SHMH, untuk mengajukan beberapa pertanyaan, konfirmasi, dan kritik atau saran. Dipersilakan kepada Pak Dr. Slamet Suartono. Monggo Pak. Pak Dokter. Terima kasih Pak Rahman, Mas Joni Rohmat. Ya. Tadi disebut-sebut ada konflik norma mungkin Mas ya. Itu kan kalau perkap dengan Pak KUHP tadi Mas ya. Kira-kira kalau kedua-duanya mengatur hal yang sama, itu kalau menggunakan teori penyelesaian konflik norma itu ya, yang dikemukakan oleh Frederick Marx, itu kira-kira menggunakan apa Pak? Diskriminasi norma, gitu. Dengan menggunakan teori preferensi misalnya. Kalau atas bawah pakai apa itu Mas? Yang mana Bapak? Di antara KUHP dan perkap tadi.
Kira-kira kalau misalnya terjadi itu kan konflik tadi katakan ya. Itu yang digunakan menggunakan preferensi yang mana? Kami pernah itu menggunakan untuk memecahkan itu menggunakan teori kepastian hukum, Pak. Mulai hukum Gustav Redbrook yang mengajarkan konsep ada 3 yaitu pertama kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan ketiga asas kemanfaatan hukum, Bapak. Kalau misalnya begini, di undang-undang mengatakan A ya, dan di PP-nya mengatakan B misalnya. Kalau kita mencoba merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, ada pasal 7 ayat 1 yang hierarki norma hukum, sumber hukum kita itu kan Undang Dasar 45, KPR, Undang-Undang, dan baru PP ya. Kalau itu kemudian dijadikan dasar, ya, hierarki itu kan tata urutan. Kalau ada konflik antara peraturan pemerintah misalnya, undang-undang misalnya, yang dimenangkan yang dikesampingkan yang mana? Yang lebih rendah. Prinsipnya apa namanya? Dari preferensi itu prinsip apa? Leksa apa itu? Dasarnya itu kalau yang tinggi mengesampingkan yang rendah. Kita menggunakan asas lex superior de lex inferior yang memiliki makna peraturan perundangan yang lebih tinggi hierarkinya mengesampingkan peraturan perundangan yang lebih rendah. Nah, sekarang ketika tadi dihadapkan pada persoalan ada KUHAP, ya, ada Perkap. Kira-kira yang harus yang kesampingkan yang mana? Yang KUHAP. Yang perkap pasal 14. Harus direvisi ya, apa sarannya? Siapa kan? Sarannya apa kalau kemudian penyidik harus lebih memperdomani yang lebih tinggi KUHAP di situ. Seharusnya tadi dikatakan Pak Jen tadi ya. Memang kalau KUHAP namanya Perkap itu seharusnya menjabarkan betul. Tapi tidak kemudian menyimpang ya. Silakan menjabarkan, silakan terlebih lanjut, tapi tidak sampai pada penetapan apa ya yang melanggar atau bertentangan dengan KUHAP-nya kan gitu ya. Nanti Mas Joni Rohmat ya. Pak. Nanti harus memberikan rekomendasi kepada Kapolri tentunya untuk melakukan revisi atau pembetulan terhadap kesalahan itu. Itu mungkin dikatakan oleh Pak Dr. Zen ya, Pak Dr. Zen ya tadi. Nah, kelihatannya apa ya? Temuannya apa, Mas? Jadi ini barangkali kalau saya boleh mengatakan ya, norma yang tidak harmonisasi ya dengan yang di atas yaitu Perkap dengan KUHAP. Betul. Nah, rekomendasinya Perkap harus disesuaikan dengan KUHAP tadi ya. Jadi yang menurut saya perlu disampaikan sehingga jangan sampai nanti ini gimana biar Perkap masa menyimpang dari KUHAP ya tentu agak benar ya. Nah, hierarkinya undang-undang di atas dari peraturan pelaksanaan ya. Ini asas tadi dikatakan superior lagi tadi Mas ya. Ya betul. Itu nanti itu hasil temuan Mas Joni analisis terhadap Perkap, norma dalam Perkap dan norma dalam undang-undang acara pidana ya. Siap betul. Tadi dikatakan Mas Joni pada tataran penyidikan ya, belum ada nama gitu misalnya. Siap. Ya. Siap. Karena penyidikan masih tahap pengumpulan barang bukti. Tahap awal dari penyidikan. Alasannya apa? Kenapa? Alasannya apa? Tidak boleh atau belum mencantumkan nama misalnya. Ya,
bab penyelidikan tadi yang saya. Kan penyelidikan dulu, penyidikan itu ya. Iya, betul, Pak. Kalau penyidikan sudah boleh disebutkan nama, mencantumkan nama misalnya. Sebenarnya untuk penetapan tersangka itu harus melalui proses sesuai dengan pasal 10, yaitu kegiatan itu yang pertama harus adanya penyidikan dulu. Dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka. Pada di saat dimulainya penyidikan di SPDP itu sudah harus adanya identitas tersangka. Di situ kan belum ada penyidikan di situ. Inharmosinya itu, Pak. Di pasal 14 itu 14 ayat 3 itu bahwa penyidik belum dapat menentukan tersangka, identitas tersangka tidak perlu dicantumkan dalam SPDP. Gitu. Mungkin cukup dulu Pak Dr. Saifur Rahman dari saya. Ya, oke. Terima kasih Pak Dr. Slamet Suartono, SH MH, atas tadi klarifikasi gitu ya. Jadi selanjutnya saya gitu ya, sebagai penguji juga akan mempergunakan hak saya untuk menyampaikan beberapa konfirmasi kepada saudara gitu ya. Siap. Ya, pertama saya mau tanya, dalam praktek tuh ya, dalam praktek apa saudara jika memberlakukan peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 ini ya, itu dalam praktek nih ya, Pak. lebih condong mempergunakan pasal 10 atau pasal 14. Kalau pasal 10 itu kan ada tahapannya ya, ada 5 tahap ya. Iya. Proses itu untuk sehingga masuk kepada penetapan tersangka di situ ya. Siap. Di satu sisi saudara sebagai penyidik, katakan ya, yang penyidik itu kan dituntut untuk segera menetapkan tersangka, kan gitu ya. Atau dengan istilah lain, identitas tersangka itu harus dilaporkan kepada di awal pemberitahuan kepada kejaksaan, kan gitu ya. Gitu. Saya tanya dalam praktek nih ya, apakah di SPDP itu pemberitahuan dimulainya penyidikan itu selalu dikosongin atau terisi dengan spekulasi, artinya penetapan tersangka, kan gitu ya. Di mana kira-kira? Saya komentar praktek kalau dalam prakteknya di situ ada ya identitas tersangka itu diabaikan atau bagaimana? Sebenarnya dalam prakteknya, dalam penyidikan itu surat perintah penyidikan 7 hari dari surat penyidikan harus mengirimkan SPDP. Di situ kebanyakan dari penyidik itu mengosongi. Makanya kita itu sampai bolak-balik ke kejaksaan bahwa untuk mengirimkan SPDP itu awal, yang kedua. Sebenarnya dalam penetapan tersangka itu kan kita melaksanakan upaya paksa, pemeriksaan calon tersangka. Di situ seandainya calon itu diperiksa, ditemukan suatu 2 alat bukti sesuai dengan pasal 109, kita digelar itu di situ intern Polri yang dipimpin itu ada dari para kanit reskrim, terus dari Kasiwas, dari Propam sama Subak Hukum menentukan bahwa penetapan tersangka itu layak apa enggak waktu itu. Kalau sesuai dengan sudah menentukan di situ ada tindak pidana dan 2 alat bukti, semua peserta gelar itu menyetujui bahwa di situ sudah ada
ada penetapan tersangka. Maka dalam awal dari SPDP maka kita tidak setuju. Makanya kebanyakan dalam prakteknya di penyidik itu dalam SPDP awal itu dikosongi, tidak bisa menentukan tersangkanya, soalnya belum ada proses upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara dalam penentuan tersangka itu, Prof. Dalam prakteknya. Ya, apa namanya? Pertanyaan saya selanjutnya begini: ketika sprindik itu udah dikeluarkan, gitu ya? Apa kan itu proses penyidikan berarti kan ya? Iya, betul. Itu kan sudah apa biasanya itu sudah kalau dalam istilah acara itu sudah pro justisia ya gitu ya? Iya. Kan gitu. Apa kalau sudah itu sprindik keluar gitu ya, tapi penyidikan, apakah tersangka itu sudah diketemukan? Belum ya. Belum. Ya. Tetap kita menggunakan pasal 10 itu urutannya itu, Prof. Gitu ya. Iya, Prof. Wah, jadi walaupun sudah sprindik keluar gitu ya. Iya, siap. Masih kabur ini ya anunya ya. Kecuali kalau ada tertangkap tangan itu kita bisa untuk menentukan tersangkanya itu, Prof. Oke. Itu perkecualiannya UTT ya. Siap. Ya, iya. Selanjutnya begini, apa namanya? Kalau dalam perkembangannya setelah proses upaya paksa dan selanjutnya itu sudah dilakukan dan sudah ditetapkan tersangkanya sudah ada, identitas tersangkanya sudah lengkap kan itu ya. Siap. Terus kemudian dalam perkembangannya itu tidak terbukti, kan perlu dikeluarkan SP3 gitu ya. Siap. SP3 itu surat pemberian penghentian penyidikan. Ya. Setelah dikeluarnya SP3 itu upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh mantan tersangka atau apa istilahnya gitu ya? Tersangka. Tersangka ya, masih tersangka ya. Dalam hal itu sebelum berkas itu dimajukan ke kejaksaan, tersangka itu mempunyai hak untuk peradilan atas tuduhan dia sebagai tersangka. Di situ tersangka itu mendaftarkan diri ke pengadilan negeri tentang pra-peradilan tentang statusnya sebagai tersangka. Di situ akan diuji dalam pra-peradilan dalam penetapan tersangka. Di situ akan sidang 7 hari. Dalam itu akan ada sama-sama ada kuasa hukum dari Polri sama tersangka itu, dan yang memberikan putusan itu hakim gitu. Sidang cepat. Pertanyaan lanjutnya ya. Dalam proses pra peradilan itu putusan pra peradilan itu apakah ada upaya hukum dari tersangka gitu ya terhadap putusan pra peradilan itu? Kalau sudah tersangka, ada putusan dari pengadilan negeri penetapan tersangka itu ditolak, maka untuk penetapan tersangka itu tidak bisa mengajukan kembali sesuai dengan pasal 75, 74 di KUHP itu. Tidak bisa mengajukan kembali. Apabila pra-peradilan sudah memutuskan bahwa tersangka maksudnya pemohon itu tidak dikabulkan tentang penetapan tersangka, maka upaya hukum lagi tersangka untuk mengajukan yang lebih tinggi tidak ada lagi. Final berarti ya. Final. Terakhir. Ya.
Jadi sebaliknya gitu ya. Sebaliknya kalau itu pra peradilan itu, hasil putusan pra peradilan itu dimenangkan oleh tersangka, apakah ada upaya hukum dari penyidik gitu ya ketika pra peradilannya itu kalah di putusan pra peradilan? Kalau seandainya dari penyidik itu kalah, kita menghormati dari putusan dari pengadilan. Di putusan itu tersangka itu maksudnya seandainya itu penetapan tersangka itu tidak sah sesuai dengan pengadilan, tidak bisa untuk mengajukan kembali putusan tersebut. Juga sama-sama final, pemohon termohon seandainya dikalahkan tidak bisa memohon kembali. Itu putusan yang harus dilaksanakan dan tidak bisa diajukan kembali ke lebih tinggi, tidak bisa. Itu berdasarkan apa itu? Pasal kalau tidak keliru pasal 75, 76 Pak Prof. Saya lupa ini ada di situ. Coba. Itu pasal 83 mungkin di KUHP itu ada perkecualiannya. Kalau penyidik, kalau di KUHP ya. Di KUHP kalau penyidik itu boleh banding. Tapi kalau tersangka itu tidak boleh. Nah, ini kan asas keseimbangan peradilan gimana menurut saudara? Bisa saudara jelaskan? Sesuai dengan KUHP pasal 79 permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan tersangka. Yang pra peradilan. Iya. Coba. Kata saya, menurut pasal putusan Mahkamah Konstitusi MK menyebutkan bahwa pasal 83 ayat 1 KUHP sepanjang tidak dapat dimintai banding sesuai dengan Undang-Undang tahun 1945 bahwa memiliki kekuatan hukum. Putusan MK-nya menuliskan bahwa pasal 83 ayat 1 KUHP sepanjang frase tidak dapat dimintai banding. Ya, gitu. Jadi kalau di KUHP-nya itu dimungkinkan kalau yang kalah itu dari pihak penyidik, lalu di KUHP. Lalu ada putusan Mahkamah Konstitusi itu. Akhirnya kedua-duanya nggak boleh, gitu loh. Ya, kedua-duanya nggak boleh, baik tersangka maupun penyidiknya nggak boleh banding. Kedua-dua putusan pra peradilan itu final. Awalnya kalau di KUHP itu hanya kalau tersangka nggak boleh banding, nggak ada upaya hukum. Tapi kalau yang kalah itu penyidik masih itu KUHP. Kemudian itu ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, kedua-duanya sekalian dihapus karena asas keadilan. Oke. Ya, saya kira dari saya cukup karena kebetulan saya sebagai pembimbing ya sudah cukup. Tapi nanti perlu pendalaman lagi. Selanjutnya ini masih ada waktu, saya masih beri kesempatan kepada penanya yang penguji yang lain, Pak Dr. Senudin mungkin ya masih kalau masih mempergunakan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang kedua dipersilahkan. Kalau sudah cukup mungkin saya berikan ke Pak Dr. Slamet Cartono. Pak Zin masih ada? Saya sedikit ingin menambah Pak Saifur ya. Sebelumnya saya pernah menguji juga tesis saudara Catur, ya. Catur Polres Pamekasan, dari Polres Pamekasan bagian hukum ya. Itu juga bicara tentang penetapan tersangka, cuman
isu hukumnya itu tentang ini, tentang pengembalian berkas perkara ya, yang berkali-kali tidak jelas berapa kalinya, nggak ada batasannya, dari kejaksaan ke kepolisian. Ya. Jadi menurut informasi dari penelitian itu, ada seorang tersangka itu digantung statusnya sampai berapa tahun begitu. Ya. Nah, itu menarik menurut saya, Mas Joni Rahmat. Jadi mungkin ada hubungannya juga dengan tulisan sampean ini ya, mungkin saling menjelaskan satu sama lain. Ya. Tapi bedanya penelitian tesis ini dia di tahap prapenuntutan. Siap. Ya, tidak di tahap penyidikan. Ya. Nah, saya baru tahu ternyata pada waktu itu ada hasil yang baik menurut saya temuannya. Nah, ternyata dalam tahap prapenuntutan itu tidak boleh dikeluarkan SP3. Iya betul. Jadi walaupun sudah berkali-kali dikembalikan berkasnya dari kejaksaan ke kepolisian ya, bahkan dari kepolisian sudah merevisi dengan bahasanya hasil penyidikan telah optimal gitu ya, tapi berkali-kali, bahkan ada yang sampai belasan kali, bahkan ada yang sampai likuran itu Mas Joni ya. Siap. Nah, itu sampai para pihak itu saling lempar tanggung jawab gitu. Yang kejaksaan ini tanggung jawabnya Anda sebagai penyidik untuk menyelesaikan berkas perkara itu. Sementara pihak penyidik juga menyampaikan kami sudah selesai melakukan penyidikan optimal, ini menjadi tanggung jawab Anda gitu. Ya. Nah, ini dia menyandang status tersangka sampai bertahun-tahun, termasuk itu dalam kasusnya mantan wali kota Surabaya, Bambang Deha. Kasusnya Bambang Deha itu kan status tersangkanya sampai menaun, bertahun-tahun sampai sekarang mungkin itu. Ya. Nah, ini mungkin bagian-bagian norma yang menurut saya PR kepada teman-teman penyidik, terutama teman-teman di institusi Polri ya. Siap. Jangan sampai hal-hal yang seperti ini berakhir dengan ketidakpastian hukum. Ya. Sampean tadi bicara tentang kepastian hukum juga kan. Jadi kasihan statusnya status tersangka itu sampai bertahun-tahun loh. Ya, kasihan kan, tidak jelas bagaimana kelanjutannya gitu. Ya. Nah, ini mungkin sekedar tambahan, jadi mungkin Anda perlu baca juga tulisannya Catur, kakak tingkatnya Anda yang sudah lulus kemarin itu ya. Saya kira itu sekedar tambahan, sekedar menambahkan bahwa tulisan Anda ini berhubungan ternyata dengan tulisan rekan-rekannya yang lain. Terima kasih Bapak Saifur Rahman. Pak Saudara Joni Rahmat mau ditanggapin atau gimana? Cukup saran itu atau catatan aja? Siap. Menurut saya, seandainya kita sebagai penyidik memperkarakan seorang tersangka, kita harus memberi kepastian hukum. Seandainya itu memang penetapan tersangka itu belum selesai, kita wajib untuk di SP3. Kita harus berani SP3 untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang menyandang tersangka gitu. Wajib. Gitu ya. Oke. Iya, Pak. Pak Dr. Slamet Hartono, masih ada pertanyaan atau? Mungkin hanya masukan Pak. Oke, Pak. Gini Mas, tadi kan ada dari Dr. Jenuri ya. Ya. Pak Zain, Dr. Zain. Nanti tolong diperhatikan, kemudian sebagai bahan renungan Mas Joni terkait dengan tadi yang saya katakan hal terkait dengan tesisnya Mas Joni untuk dipertimbangkan yang didiskusikan dengan saya dan Dr. Saifur Rahman yang setelah tesis ini selesai. Ya tentu perbaikan yang diperlukan, dan kemudian juga perhatikan tata tulis Mas ya. Saya belum paham itu di
di petunjuk tulisan di Indaraja, nanti tolong dilihat tulisan ya, tulisan tesis Mas. Itu penting sekali karena itu menyangkut tertib tulisan. Jadi tolong nanti dibuka kembali ya petunjuk tulisan tesisnya Mas ya. Juga termasuk saran-saran tadi ya, informasi dari klarifikasi dari Dr. Zen tadi diperhatikan. Nanti kita diskusikan lagi dan untuk selesaikan nanti bisa di email saya. Ini itu aja Dr. Rama, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dr. Slamet Suartono. Jadi saya kira sidang akhir tesis hari ini menyatakan cukup. Untuk selanjutnya kepanitiaan, saya harap saudara ini promovendusnya untuk dipersilahkan di ruang tunggu dulu. Kami pimpinan sidang akan melakukan penilaian. Ya. Siap Pak, sudah Pak. Sudah ya. Oke. Terima kasih. Jadi itu tadi kita bersama Pak Dr. Slamet Suartono sama Pak Dr. Zen. Jadi memang ini akan harus dinilai ya. Apakah itu tesis dari saudara Joni Rahmati tadi layak untuk diluluskan atau bagaimana? Saya minta pendapat ini dimulai dari Dr. Zainuddin dulu. Persilakan Pak. Belum di-mute Pak dulu. Ya. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Dr. Saifur Rahman selaku Ketua Majelis Penguji dan kepada Bapak Dr. Slamet Suartono sebagai anggota penguji memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pendapat dan penilaian pertama untuk Saudara Joni Fauzur Rahmat ya, tentang hasil penelitian tesisnya yang diajukan ke Prodi Magister Hukum untuk dijadikan sebagai salah satu syarat meraih gelar Magister Hukum. Dalam pendapat saya, tulisan penelitian skripsi, penelitian tesis ini layak untuk diluluskan. Ya. Artinya, Saudara Joni Fauzur Rahmat bisa dinyatakan lulus dalam ujian mempertahankan penelitian tesisnya ini. Ya. Dengan beberapa catatan-catatan yang sudah disampaikan oleh para penguji, termasuk apa yang saya sampaikan dalam sesi ujian tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Dr. Saifur Rahman sebagai Ketua Majelis Penguji. Terima kasih Pak Dr. Zainuddin. Selanjutnya saya minta pendapat dari Pak Dr. Slamet Suartono. Monggo Pak. Pak Dr. Selamat. Oke, terima kasih ya Mas Iqbal tadi ya. Saya selaku pembimbing juga Pak Dr. Rahman, saya tesis keseriusan Mas Joni yang dalam melakukan penelitian dan penyusunan tesisnya cukup serius dan semangat sekali. Dan tadi sudah saya lakukan tanya jawab dengan yang bersangkutan juga. Saya juga sepakat dengan Dr. Zen tadi bahwa Joni Rahmat ya, itu layak untuk diluluskan Pak dalam ujian tesis kali ini. Nah, catatan tadi perlu ada perbaikan ya sesuai dengan saran Dr. Zen juga. Yang mungkin juga dari saya nanti akan kami lakukan setelah Pak yang bersangkutan melakukan perbaikan jadi ke saya Pak
Rasa itu dari saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, tadi kita mendengarkan pendapat dari Pak Dr. Zen, Pak Dr. Slamet Gartono, gitu ya. Kesimpulannya dari tesis saudara Joni Rohmat ini layak untuk diluluskan, kan begitu ya Pak ya? Iya. Saya juga sama pendapat, tapi dengan catatan atau revisi nanti ya. Kalau demikian, saya akan sampaikan kepada yang bersangkutan untuk diumumkan ya Pak ya, karena ini mohon izin untuk menyampaikan nilai keputusan dari tim penguji ini. Selanjutnya saya minta tolong kepada panitia, Mbak Evi ya, mungkin untuk dihadirkan kembali ya. Sudah Pak, sudah hadir Pak Joni. Sudah hadir ya? Iya Bapak. Ya. Sudah ya. Yap. Apa videonya diaktifkan ya? Yap. Videonya Bapak ya? Ya, halo? Ya, terima kasih. Jadi saya akan menyampaikan hasil penilaian dari tim penguji hari ini yang terdiri dari saya sendiri, Dr. Saifur Rahman, terus kemudian Dr. Slamet Suartono dan Dr. Senudin. Ya, hasil keputusan penilaian sidang akhir tesis atas nama saudara Joni Fauzi Rohmat, ya. NPM 7198100064 ya. Itu setelah memperhatikan ya dari aspek isi, judul dan latar belakang, rumusan masalah, kemudian pustaka metodologi, hasil pembahasan dan kesimpulan, terus kemudian kesesuaian kerangka dan pedoman penulisan, terus penggunaan bahasa, terus kemudian penguasaan materi, bahasa lisan dan efektivitas, terus kemudian penggunaan media, alat maka tim penguji menyatakan saudara dinyatakan layak atau lulus ujian tesis dengan catatan ada revisi. Selamat kepada saudara Joni Fauzi Rohmat ya. Jadi hari ini saudara sudah dinyatakan lulus dan tapi dengan catatan itu harus memperbaiki revisinya. Saudara nanti harus menemui pembimbing 2 Pak Dr. Slamet maupun catatan yang revisi dari Dr. Senudin untuk perbaikan ini ya. Selanjutnya saya laku pribadi dan atas nama tim menyampaikan selamat kepada saudara. Hari ini saudara dinyatakan sebagai lulus program magister di program studi magister hukum di Universitas Piraraja. Jadi artinya saudara, tanggung jawab saudara secara akademik bertambah ya. Jadi saudara harus bisa mempertanggungjawabkan gelar yang disandangnya itu, terutama nanti di masyarakat. Ya. Jadi mudah-mudahan saudara dengan bertambahnya ilmu ini, saudara bisa berkiprah lagi di masyarakat, ya, dengan membawa
tanggung jawab yang lebih besar lagi. Ya, selamat atas prestasi tersebut. Ya, mudah-mudahan ilmunya barokah. Siap, amin. Terima kasih. Selamat sekali lagi. Siap. Sukses. Terima kasih. Siap. Monggo Pak Selamat, mungkin ada yang disampaikan. Terima kasih Pak Saifur Rahman, Dr. Saifur Rahman dan juga Pak Dr. Zain. Terima kasih telah membantu Mas Joni ya. Siap. Memberikan bimbingan sampai pada ujian pada siang ini. Kemudian juga bermanfaat nanti bagi Mas Joni sendiri dan juga bagi masyarakat tentunya, memberikan pencerahan bagi hasil penelitian Mas Joni. Iya, Pak. Kalau saya itu Pak Saifur Rahman, terima kasih. Terima kasih Pak Dokter Selamat. Kami persilakan Pak Dokter Zen ya, untuk memberikan ini ucapan selamat atau bagaimana? Belum di-mute anunya, mikrofonnya. Ya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Saifur Rahman sebagai Ketua Majelis Penguji memberikan kesempatan terakhir kali kepada saya sebagai anggota Majelis Penguji untuk memberikan ucapan selamat kepada Saudara Joni Rahmat. Sekali lagi saya sebagai anggota Majelis Penguji mengucapkan selamat, Anda sudah menyelesaikan tugas dengan sangat baik dengan hasil lulus ujian tesis ini. Semoga ilmu yang didapat di program studi Magister Hukum Universitas Wiraraja ini bermanfaat untuk diri Anda. Amin. Kemudian juga bermanfaat untuk keluarga dan juga bermanfaat tentunya di institusi Anda, di institusi Polri ya. Terima kasih saya sampaikan sekali lagi kepada Bapak Dr. Saifur Rahman dan juga Bapak Dr. Selamat Suwartono. Saya kembalikan kepada Bapak Dr. Saifur Rahman. Terima kasih Pak Dr. Zen. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Saudara Joni Fauzur Rahmat untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim penguji. Siap. Terima kasih kepada penguji satu Dr. Pak Saifur Rahman atas bimbingan selama ini dari proposal, dari seminar sampai akhir ini, dan Pak Selamat, Pak Zunidin yang memberi arahan kepada saya. Semoga apa yang saya dapatkan hari ini berguna untuk saya dan untuk semuanya. Untuk para dosen di S2, kami dari saya sendiri mengucapkan terima kasih. Kepada Pak Rektor juga beribu-ribu terima kasih. Demikian. Oke, ya cukup ya. Saya kira sudah lengkap. Kalau demikian sidang akhir tesis ini sudah saya nyatakan ditutup dan selesai. Terima kasih semuanya, Pak Dr. Selamat Suwartono, Pak Dr. Zainuddin, dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Saudara Joni Rahmat. Terima kasih. Saya tutup acara ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada panitia, Mbak Evi ya. Baik, terima kasih Pak Saifur Rahman. Saya ucapkan terima kasih juga kepada penguji 2, Pak Selamat Suwartono, dan penguji ketiga, Pak Zainuddin. Dan selamat juga untuk Bapak Joni atas gelar barunya yang sudah dicapai pada hari ini. Saya akhiri Zoom meeting pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.